tahun 2022 ini kita masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk merayakan Natal. Sukacita Natal ada di antara kita, amin. Bagi setiap kita yang merasakan sukacita kasih Tuhan, kita siap untuk beribadah bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah terindah yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami siap beribadah, kami siap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau puji, kami mau sembah, kami mau tinggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang siap untuk berikan yang terbaik di dalam ibadah siang hari ini, katakan bersama, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sebab begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yang merasakan kasih setia Tuhan, naikkan pujian ini bersama. Sungguh besar setiamu, nyata bagi setiap kita yang percaya, nyata di sepanjang hidup. Darahmu Tuhan, amin. Kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indah Kau Tuhan. Bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
setiap kita yang mau lebih lagi memuji Tuhan bersama-sama, kita mau berdiri, kita mau bersuka cita. Sebab kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat. Kita mau tinggikan Dia dengan setiap pujian dan sukacita kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku semuanya. Bersukacita bagi Tuhan kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, Tuhan. Tak ku andalkan, namun yang pasti siapa? Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku semuanya. Allah sumber berbahagia bagi setiap kita yang hidupnya takut akan Tuhan, karena setiap kita punya satu pengharapan, punya satu kekuatan, punya satu pertolongan yang daripada Tuhan. Tak ku andalkan, tapi satu yang pasti, namun yang pasti Dia apa? Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
diselamatkan oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami sungguh berharga di mata-Mu. Kami rindu hidup kami selalu berkenan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau dalam setiap nafas hidup kami. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Amin. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tata. Engkau disenangkan di atas pujian kami Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tata. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Naikkan pujian ini, hanya Yesus yang kita puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Panggil namanya Yesus.
Saya mengajak kita untuk berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Katakan, sembah dan puji Engkau yang kami puji Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Amin. Amin. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh dengan pujian bagi Tuhan. Ya Yesus. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Mari ambil waktumu pribadi untuk Tuhan. Mari agungkan Dia. Mari sembah Dia. Mari puji Dia. Mari ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap persoalan dan masalah yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk sakit yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami, kami mau tetap sembah Engkau sebagai Tuhan kami. Kami mau tetap sembah Engkau sebagai Raja kami. Kami mau tetap sembah Engkau sebagai kuasa hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya lama ya sekira lama lama lama. Kira lama 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 ya sekere lama 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 lama. Kira lama lama ya sekira lama 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 lama. Ini waktu-Mu Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bakar hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya lama ya sekira lama 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 lama. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sekalipun saat ini kami dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau tetap fokus kepadamu Tuhan. Kami mau tetap memandang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau, bukan hanya dengan ucapan bibir kami, tapi dengan sikap hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ya ralama ya ikira ralama 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 ralama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji nuhita
Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami mau sembah Engkau Yesus. Amin. Ya Yesus. Sembah dan puji nuhita tamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sekali lagi bersama-sama nyatakan ku kagum. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala sembah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah pada setiap kami. Mari Roh Kudus, Kau urapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan akan memerdekakan setiap kami. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi semua jemaat yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih buat para pelayan musik dan pelayan pujian. Semuanya diberkati hari ini melalui pelayanan pujian di GES gereja kita. Sudah banyak yang diberkati? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang bersukacita hari ini. Ya boleh tengok kanan kirinya. Kasih senyum yang terbaik. Ya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Iya luar biasa, saya percaya kita ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Tapi saya percaya Tuhan sudah rencanakan kita ada di tempat ini, kita akan terima berkat dari kebenaran firman Tuhan, amin. Gak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan Desember, akhir tahun 2022. Saya merasa
waktu itu kok cepet sekali ya. Ya, rasanya kemarin tuh saya baru punya anak, tapi saat ini anak saya sudah sekolah. Rasanya cepet sekali waktu. Ya rasanya kemarin itu baru Natalan, baru rayain tahun baru. Tahun ini sudah mau Natalan lagi, sudah mau tahun baru lagi. Siapa yang merasakan waktu begitu cepat? Ya, semuanya. Ya. Dan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kita bisa melewati yang namanya satu situasi, yaitu apa? Pandemi. Dan hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin Bapak Saudara. Dan di tengah situasi seperti ini ya, banyak di antara kita dan saya juga ngalami satu perasaan atau satu hal yang namanya kekhawatiran. Ya, sama-sama katakan kekhawatiran. Belum semuanya, kekhawatiran. Ya, kalau kita lihat situasi seperti ini, kondisi seperti ini, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, saya rasa kita semua mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Termasuk saya, Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak boleh khawatir, kita harus menang atas kekhawatiran kita. Nah, kalau kita lihat apa sih yang menyebabkan kita khawatir Bapak Saudara? Kalau saya lihat ada dua hal yang menyebabkan kita khawatir. Yang pertama, orang khawatir karena apa yang mereka punya. Maksudnya gimana? Orang punya anak khawatir. Besok anaknya sekolah di mana ya? Bisa gak ya membiayai hidupnya ya? Bisa gak ya dikasih sekolah yang terbaik? Punya bisnis khawatir, wah nanti gimana menghadapi resesi dan lain sebagainya. Punya pekerjaan khawatir, wah nanti aku kena PHK enggak. Punya uang khawatir apa enggak? Khawatir juga. Ya. Jadi hal yang pertama yang membuat orang khawatir itu apa yang mereka punya. Yang kedua, apa yang membuat mereka khawatir? Apa yang mereka tidak punya. Ya. Hari-hari ini yang masih single, ya, yang masih jomblo, mulai khawatir sudah menginjak usia kepala 3 tapi belum punya jodoh. Khawatir enggak? Khawatir. Enggak punya anak, khawatir enggak? Khawatir. Lebih-lebih lagi enggak punya uang, lebih khawatir lagi. Ya, ternyata mau kita punya, mau kita enggak punya, sama-sama ngalamin yang namanya kekhawatiran Bapak Saudara. Ya. Jadi kekhawatiran itu bukan masalah kita punya atau enggak punya. Ya. Dan ada satu kalimat yang menarik. Ya, bisa ditayangkan satu kalimat yang menarik. Most of the things you worry about never happen. Ya, terjemahnya begini. Banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita sebenarnya sesungguhnya itu tidak pernah terjadi. Pernah ngalamin Bapak Saudara? Karena apa? Kekhawatiran yang ada dalam hidup kita itu cuma ada di pikiran kita. Sebenarnya apakah itu benar-benar terjadi? Belum. Dan mungkin tidak pernah terjadi. Most of the things you worry about never happen. Karena kekhawatiran ini cuma ada di pikiran kita. Kita pikirkan, kita lihat sesuatu. Loh, nanti gimana ya, kita dengar kabar yang buruk, wah nanti gimana ya, semua ada di pikiran kita. Apakah akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Belum tentu ya. Nah hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya kita menang atas kekhawatiran kita. Mari kita buka sama-sama kitab kita di Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat ke-24. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ya, Tuhan berkhotbah kepada orang banyak mengenai pengajaran-pengajarannya. Dan hari ini kita akan belajar satu pengajaran, satu kebenaran yang luar biasa yang Tuhan sendiri firmankan. Ya, perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri, ya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca sama-sama 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Poin pertama, bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Amin, Bapak Saudara. Tuhan memposisikan diri ya. Tuhan dengan Mammon. Dalam kehidupan kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon, nggak bisa. Namanya fokus itu satu. Nah, hari ini Tuhan tekankan apa? Kepada yang mana kita mau fokus? Kepada Tuhan atau kepada Mammon? Sebab kalau kita fokusnya kepada Mammon, Mammon itu bicara tentang uang, Bapak Saudara. Kita fokusnya sama uang, kita cinta sama uang, maka kita akan melupakan Tuhan. Kita akan benci yang satu. Coba dimunculkan lagi. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau kita cinta sama uang, mustahil kita bisa mengasihi Tuhan. Maka itu jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Artinya gini, yang memerintah dalam hidupmu itu Tuhan Yesus. Tuhan bicara tentang apa? Tentang kuasa. Ya, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita artinya hamba. Hambanya Tuhan, bukan hamba uang. Jadi fokus harus clear, Bapak Saudara. Jadikan hidup kita sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan, bukan hamba uang. Pak, tapi kita realistis loh Pak. Hidup itu butuh uang, betul? Realistis gak? Hidup butuh uang. Ya gereja ini dibangun butuh uang. Ada sound system kayak begini, bayar listrik pakai apa? Pakai uang. Gimana Pak? Kalau kita cuman fokusnya sama Tuhan, kita butuh uang loh. Buat anak sekolah, buat beli susu, buat nyekolahin, buat kehidupan sehari-hari, bayar cicilan, bayar tanggung jawab dan lain sebagainya. Butuh uang, ya Bapak Ibu Saudara, saya setuju. Ya, kita lihat ketika Tuhan ajarkan ini, nggak cuma berhenti sampai di sini aja. Matius 6 ini berlanjut Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 24, ya, berlanjut kita lihat ayat selanjutnya, ayat ke-25 sampai ke 34. Kalau Bapak Ibu buka ya firman Tuhan, perikopnya di situ bicara tentang apa? Hal kekhawatiran. Ya. Hal kekhawatiran. Kita lompat langsung ke ayat 31. Ya, kalau tadi Bapak Ibu Saudara tanya, "Pak, kita harus realistis, hidup butuh uang." Yes. Setuju Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan jadikan uang itu fokusnya kita. Ya lihat. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak waktu di situ. Ya. Jangan kamu khawatir dan berkata. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, baca sama-sama Bapak Saudara, Bapamu yang di surga apa? Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi jangan dipikir Tuhan gak tahu. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu kita butuh uang. Tahu gak? Tahu. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita menang atas kekhawatiran kita. Yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Artinya fokus kita bukan kepada uang, bukan kepada Mammon, tapi kepada Allah. Karena kalau kita
mencintai yang satu, maka akan membenci yang lain. Kalau mengasihi yang satu, tidak mengindahkan yang lain. Nah hari ini, hari ini kita introspeksi. Di mana fokus kita hari-hari ini? Fokus kita di mamon atau fokus kita di Tuhan? Ya. Ayat selanjutnya, ayat yang sangat terkenal, ayat favoritnya banyak orang Kristen. Matius 6 ayat 33. Kalau nggak usah ditayangkan, saya yakin banyak dari saudara yang hafal. Ya ini ayat favoritnya orang Kristen. Ya kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah banyak orang yang salah memahami ayat ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena fokus mereka ya adalah di semuanya itu akan ditambahkan. Tetapi ayat ini itu fokusnya ada di yang poin pertama Bapak Ibu Saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bagiannya kita. Itu bagiannya siapa? Bagiannya siapa? Sama-sama katakan bagian saya. Bagian saya apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bagiannya siapa? Bagiannya siapa? Tuhan. Jadi kita itu sebenarnya fokusnya kepada berkatnya atau kepada sumber berkatnya. Kalau cuman fokus sama berkatnya, kita ini gagal fokus Bapak Saudara. Ya, gagal fokus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara tentang apa? Kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Dan kita melakukan kebenarannya. Kita lihat terjemahan sederhana Indonesia. Matius 6 ayat 33 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Jadi berusahalah dahulu supaya Allah memerintah hidupmu dan kamu menuruti kehendaknya. Sekarang saya mau tanya, sudahkah Allah memerintah dalam hidupmu? Siapa yang memerintah dalam hidupmu? Dan kalau Allah sudah memerintah dalam hidupmu, sudahkah engkau menuruti kehendaknya? Sudahkah engkau melakukan kehendaknya? Baru maka kalau kamu sudah melakukan semuanya itu, mengusahakan semuanya itu, semua hal lain akan diberikan kepadamu. Pusatkanlah perhatianmu pertama-tama pada kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka semua itu akan diberikan kepada kamu. Gereja, guys, ya, bulan ini punya tema yang luar biasa, fokus pada Yesus. Hari ini Matius 6 ayat 33 bicara tentang apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang jadi fokus kita Bapak Saudara. Seringkali kita fokus hanya cari berkat ke gereja supaya dapat mujizat. Ke gereja didoain untuk apa? Sembuh dan lain sebagainya. Fokusnya bukan berkatnya, tapi fokusnya ke gereja adalah cari Tuhan, sumber berkat itu. Jadi nggak bisa kita diem-diem aja, wah nanti Tuhan yang sediakan. Ya, kayak burung-burung di udara, nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain, Tuhan pelihara kok. Bunga, ya nggak ngapa-ngapain, Tuhan pelihara kok. Terlebih lagi kita manusia. Ya Tuhan pelihara, ya pasti teman. Bapak Ibu Saudara ya, pasti Tuhan pelihara. Tapi ada yang jadi bagiannya kita. Bagiannya kita adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari itu adalah kata yang aktif. Mencari itu bukan kata yang pasif. Cari, kalau belum ketemu, cari lagi. Terus menerus sampai ketemu. Itu mencari, berusaha. Ada upaya dari kita, bukan diem aja, bukan nunggu berkat Tuhan, bukan nunggu didoain tumpang tangan. Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Enggak seperti itu konsep ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Roma 14 ayat 17 kita buka sama-sama. Sebab
kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau hidup kita mencari kerajaan Allah, hidup kita dipimpin oleh Sang Raja, ya, Tuhan, maka kita akan dipenuhi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan minuman, bukan bicara soal kebutuhan kita, tapi soal kebenaran. Sudahkah hari ini hidup kita dipimpin sama kebenaran? Ada kerajaan Allah, kerajaan surga dalam hidup kita. Di dalam pekerjaan kita, ya, maksudnya carilah kerajaan Allah dan kebenaran itu bukan rajin ke gereja, bukan rajin pelayanan, bukan rajin berdoa, bukan gitu Bapak Saudara. Itu bagus, iya harus. Tapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu gini loh. Ketika dimanapun Tuhan tempatkan kita bekerja, kita dipimpin sama Tuhan. Kita di dalam keluarga sebagai suami, engkau suami yang dipenuhi oleh kebenaran, engkau suami yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai istri juga demikian. Dimanapun kita berada, hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan kita melakukan firman-Nya. Kalau kita melakukan firman-Nya, Bapak Saudara, enggak usah takut. Mau badai seperti apapun datang dalam hidup kita, kita pasti akan kokoh. Amin. Kok bisa Pak? Ayo lihat Matius 7. Matius 7 enggak ada di slide saya. Ayat 24. Matius 7 ini adalah khotbah. Tuhan menutup khotbah di bukit di dalam Matius 7 ini. Matius 7 ayat 24 itu ayat terakhir Bapak Saudara ya. Tuhan katakan gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas apa? Batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah itu kokoh Bapak Saudara. Sedang lihat yang lainnya, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah terima firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, mau enggak kita lakukan Bapak Saudara? Mau enggak kita melangkah, ya Tuhan aku ngerti, lakukan. Enggak cuman menerima, enggak cuman mendengar, tapi melakukan. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, dikatakan engkau seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Hujan lebat, angin badai sekalipun melanda, rumah itu tidak roboh. Sebaliknya, yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, cuman diem nunggu tok. Ya, itu seperti orang yang dikatakan apa? Bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika hujan melanda, banjir datang, bahkan badai datang, rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Masa depan, ya tahun depan, gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya ketika kita taat sama Tuhan, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, dan kita melakukan kebenarannya, kita akan kokoh berdiri. Walaupun 2023 banyak orang bicara tentang resesi, bicara tentang apa? Kesulitan besar, bicara tentang apa? Masa depan yang suram. Bahkan kalau itu pun sampai terjadi, saya percaya kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang kokoh berdiri dan tidak akan pernah rubuh. Amin.
Sebab kita melakukan firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana kita menang atas kekhawatiran kita. Yang kedua, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita buka firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Hari ini kalau engkau sedang mengalami kekhawatiran, engkau sedang mengalami galau, kecemasan, ya, ketakutan bahkan. Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah kepada Tuhan sebab ia yang akan melihara kamu. Caranya gimana Pak Tuhan melihara? Caranya gimana? Ya, kita buka firman Tuhan. Filipi 4. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Caranya gimana Tuhan pelihara kita? Dia punya banyak cara. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Seringkali apa yang kita lakukan, Tuhan tolong kita, pertolongannya di luar akal manusia. Gak mungkin ini terjadi, tapi Tuhan sanggup untuk melakukan yang mustahil sekalipun menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, bagian kita apa yang harus kita lakukan? Jaga mata kita. Sebab mata adalah pintu masuk ke dalam hati kita. Mata bicara tentang apa yang kita lihat. Kalau hari ini, kalau engkau lihat sesuatu dan itu melemahkan imanmu, lebih baik gak lihat. Seringkali lebih baik gini loh, lebih baik kita gak tahu daripada tahu terus kita khawatir. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Mendingan kita gak tahu daripada kita tahu terus kita khawatir. Maka itu lebih baik gak lihat, jaga matamu. Dan yang kedua, jaga telinga. Jaga telinga bicara tentang apa yang kita dengar. Seringkali kita nonton berita, kita nonton orang-orang yang memprediksi ya akan ada kesulitan dan lain sebagainya. Itu kita dengar masuk ke dalam hati kita dan seringkali itu melemahkan iman kita. Kalau kita dengar berita-berita negatif, seringkali itu yang justru melemahkan iman kita, yang melemahkan pengharapannya kita. Padahal kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka itu penting untuk kita jaga hati kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Menyerahkan kepada Tuhan bicara tentang apa? Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita menaruh iman kita sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan, aku percaya Tuhan pasti pelihara. Ya. Tapi kita perlu yang namanya apa? Terus bergerak Bapak Saudara. Gak bisa cuman diem. Kita harus terus bergerak. Ibarat kita naik sepeda, kita harus tetap ngayuh sepeda. Kemana tujuannya? Nanti Tuhan yang akan arahkan. Ya, yang penting kita terus bergerak. Bagaimana Tuhan bisa ngarahkan kita kalau kita enggak bergerak, cuman diem tok. Artinya kita harus tetap lakukan apa yang jadi bagian kita. Engkau dipercaya untuk bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Engkau dipercaya apa? Talenta yang luar biasa, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat terakhir, ya biasanya ayat terakhir ini jemaat ini paling suka ayat terakhir ya. Saya undang pemain musik, saya undang pelayan pujian, maju ke depan. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Matius 6, lanjut ke tadi ya, Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari kapan? Besok. Sebab
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang kalau malam gak bisa tidur, hari ini sudah dengar kebenaran firman, engkau nanti malam tidur nyenyak. Amin. Kesusahan sehari untuk sehari. Ini bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Artinya gini loh, kalau kita serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, ya sudah, serahkan. Besok gimana Pak? Nah, itu yang Tuhan mau. Untuk kita senantiasa cari Dia. Untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau kita tahu besok kayak apa, kita gak perlu Tuhan. Betul gak? Kalau kita tahu besok akan terjadi apa, kita gak akan mengandalkan Tuhan. Justru karena kita gak tahu apa yang terjadi, itulah porsinya kita. Itulah bagiannya kita. Untuk kita senantiasa sungguh-sungguh cari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Baca firman-Nya tuh, Bapak Ibu Saudara. Cari kebenarannya. Sebab firman Tuhan katakan, firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mau jalan di depan suram, gelap sekalipun, kalau kita melakukan dengan firman Tuhan, berjalan melakukan dengan firman Tuhan, firman itu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kita, Bapak Ibu Saudara. Memang pelita itu bukan lampu sorot yang bisa ngelihat ujungnya, enggak. Karena memang Tuhan enggak izinkan kita lihat ujungnya. Tuhan izinkan kita berjalan selangkah demi selangkah, karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Di situ kita harus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, firman Tuhan katakan, jangan engkau khawatir. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh khawatir. Saya tidak boleh khawatir. Kau tidak usah khawatir akan hari esok, sebab hari esok Tuhan yang pegang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita ambil waktu sejenak. Di akhir tahun ini, kita bisa sampai ada di titik ini. Itu bukan karena kekuatan kita. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Dan kalau kita bisa ada di tempat ini, itu bukan satu kebetulan. Tuhan ingin kita dengar firman-Nya hari ini. Pesan yang disampaikan Tuhan di akhir tahun ini. Jangan kau khawatir. Jangan kau khawatir akan hari besok. Jangan kau khawatir akan masa depanmu. Jangan kau khawatir apapun juga Bapak Saudara. Dan kalau Tuhan izinkan hari ini engkau punya masalah, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami pergumulan, serahkan itu kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan memelihara engkau. Mari kita tundukkan kepala kita. Ambil waktu sejenak.